Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segenap rasa syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, limpahan rahmatnya, nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat teriring salam mudah-mudahan tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita, kajian tafsir juz amma, tafsir surat-surat pendek. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji surah At-Tin. Namun sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Marilah bersama-sama kita telaah, kita terjemahkan perkata surah At-Tin ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat boleh menirukan dari kediaman bapak-bapak ibu sekalian berada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini, demi buah tin, wazaituni, dan buah zaitun, wa turi sinin, dan demi bukit Tursina, wa hadzal baladil amin, dan demi kota yang aman ini, yaitu Mekah. Laqad sungguh-sungguh khalaqna, kami telah menciptakan al insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa, kemudian rodatnahu, kami mengembalikannya, asfala safilin, pada serendah-rendahnya tempat kembali. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilu, dan mengerjakanlah mereka, as-solihati, akan amal-amal solih, falahum, maka bagi mereka lah ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak akan putus-putusnya. Fama, maka apakah, yukadzibuka, yang menyebabkan mereka mendustakanmu Muhammad, ba'du, setelah datang keterangan yang nyata, bidin, terhadap hari pembalasan. Alaisa, bukankah Allahu Allah, bi ahkamil hakimin, sebaik-baiknya hakim atau seadil-adilnya hakim. Itulah terjemahan perkata dari surah At-Tin. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan mengkaji melalui kitab tafsir Ibnu Katsir ini. Akan saya bacakan lafaz atau redaksi di dalam kitab ini, kemudian nanti saya akan terjemahkan. Ikhtalafa, berbeda pendapatlah, al-mufassiruna, para mufassir, hauna di sini, ala aqwalin katsiratin, atas perkataan-perkataan yang banyak atau pendapat-pendapat yang banyak. Faqila, maka dikatakanlah, berarti ada yang mengatakan, al-muradu bitin, yang dimaksud dengan tin, maksudnya sumpah Allah, wattini pakai ta ya. Al-muradu bitin, yang dimaksud dengan at-tin, masjidu Dimsyaq. Maksudnya apa? Masjid di Damaskus ya. Jadi yang dimaksud dengan at-tin itu menurut sebagian ulama adalah sebuah masjid di Damaskus. Di mana itu? Di Syria.
Waqila, dan dikatakan pula hiya nafsuha. Hiya, dia adalah, atin itu, nafsuha, dirinya sendiri. Apa artinya? Ya, buah tin itu sendiri. Jadi pendapat yang pertama, Atin itu adalah sebuah masjid di Damaskus atau di Syam. Kemudian pendapat berikutnya adalah tin, ya buah tin itu. Wakila, dan dikatakan pula al-jabalu alladzi indaha. Tin adalah sebuah bukit yang mana di bukit itu banyak ditanam atau banyak tumbuh buah tin itu sendiri. Jadi pertama mengatakan bahwa Atin adalah sebuah masjid di Damaskus. Yang kedua, tin adalah buah tin itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, buah tin adalah sebuah bukit, di mana di bukit itu ditumbuhi dengan buah tin itu. Wa qala Qurtubi, dan berkatalah Al-Qurtubi, huwa masjidu ashabil kahfi. Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa tin itu adalah masjidu ashabil kahfi, yaitu masjidnya, sebuah masjid dari ashabul kahfi. Ya. Di manakah masjid ashabul kahfi? Ya, saya sendiri belum tahu ya di mana ya. Yang jelas ini bukan masjid ashabul kahfi yang berada di Tuban. Ya. Karena apa? Ya, ketika kitab ini ditulis, ya masjid itu belum ada. Kita lanjutkan. Waruya, dan diriwayatkan pula ani bin Abbasin, dari Ibnu Abbas, annahu masjidu Nuhin. Yang dimaksud dengan Atin itu adalah masjidnya Nabi Nuh, ya, alladzi alal judi, yang berada di bukit Judi. Ya, ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Itu penafsiran terkait dengan Atin ya. Kemudian selanjutnya wazaitun. Ya, wazaitun. Ini masih ayat yang pertama. Qala, berkatalah Ka'bul Akhbar, Ka'ab al-Akhbar, wa Qatadah, dan Qatadah, wa Ibnu Zaid, dan Ibnu Zaid, wa ghairuhum, dan selainnya, huwa masjidu Baitul Maqdis. Yang dimaksud dengan zaitun itu menurut beliau ini adalah masjid di Baitul Maqdis. Wa qala Mujahid wa Ikrimah huwa hadzal zaitun alladzi tu'sirun. Kalau menurut Mujahid dan Ikrimah, nah, siapakah Mujahid? Mujahid adalah tabi'in ya. Mujahid adalah tabi'in, murid dari sahabat Ibnu Abbas. Menurut Mujahid, yang dimaksud zaitun ya buah zaitun itu sendiri ya, yang biasa kalian peras ya. Jadi di sini dapat diambil konklusi ya, ada beberapa pendapat ya, biasa, perbedaan pendapat itu biasa, kita tidak usah bingung ya. Buah tin ya, Atin, ada yang mengatakan itu buah tin, ada yang mengatakan itu suatu tempat ya. Kemudian zaitun, ada yang mengatakan zaitun adalah buah zaitun. Kemudian ada yang mengatakan zaitun itu suatu tempat, yaitu suatu masjid. Kemudian kita akan melihat pendapat dari At-Tabari ya, Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini adalah sesepuhnya para mufasir ya, perintis pengarang kitab tafsir. At-Tabari atau Ibnu Jarir At-Tabari memilih ya, yang dimaksud Atin menurut beliau itu adalah buah tin, dan yang dimaksud zaitun adalah buah zaitun. Apa alasan Ibnu Jarir punya pendapat semacam ini? Nah, Ibnu Jarir mengambil dari makna sendiri dalam bahasa Arab ya. Orang Arab itu ya, ketika disebut tin, ketika disebut zaitun, persepsi yang terbangun dalam pikiran mereka, yang namanya tin ya buah tin, yang namanya zaitun adalah buah zaitun ya. Mengapa yang dijadikan patokan oleh beliau adalah persepsi yang terbangun di kalangan orang-orang Arab ya, karena Al-Quran itu sendiri diturunkan dalam bahasa
Arab. Dan Allah sendiri ya ketika berfirman itu adalah salah satunya adalah menurut bahasa yang mereka paham ya. Maka masuk akal sekali apa yang dikatakan oleh At-Tabari ini ya. Jadi terlepas dari perbedaan pendapat yang ada ya terkait dengan tin dan zaitun ya, At-Tabari memilih bahwa tin zaitun itu adalah buah ya, buah tin dan buah zaitun. Namun Al-Alusi di dalam kitab tafsirnya itu mencoba mengkompromikan ya, antara dua pendapat ya. Pendapat yang pertama bahwa tin dan zaitun itu suatu tempat ya, entah itu suatu bukit atau suatu masjid ya. Kemudian pendapat yang kedua yang dikuatkan oleh At-Tabari bahwa tin dan zaitun itu adalah buah ya. Maka Al-Alusi mencoba mengkompromikan ya, dua pendapat ini. Bagaimana cara Al-Alusi mengkompromikan dua pendapat ini? Ya, Al-Alusi berpendapat bahwa At-tin itu adalah suatu tempat, dari tin dan zaitun itu adalah suatu tempat di mana di tempat itu ya banyak ditumbuhi buah tin dan zaitun ya. Jadi tempat itu ada di Baitul Maqdis ya, bahwa di sana itu banyak tumbuh ya buah tin dan zaitun. Nah, ini maksud dari Al-Alusi untuk mengkompromikan dua pendapat itu. Jadi mengatakan tin zaitun itu buah ya, tidak salah. Kemudian yang mengatakan tin zaitun itu suatu tempat ya, ya menurut Al-Alusi tidak salah. Karena di tempat itu disebut tin dan zaitun karena di tempat itu tumbuh buah tin dan zaitun. Nah, itu terkait dengan makna tin dan zaitun. Selanjutnya wa Turi Sinin dan gunung Tursina. Qala berkatalah Ka'bul Akhbar, Ka'ab al-Akhbar, wa ghairu wahidin, dan tidak hanya satu ya. Banyak yang berpendapat ya terkait dengan Turi Sinin. Huwa al-jabalu alladzi kallamallahu alaihi Musa. Huwa ya, Tur Sinin itu ya, adalah al-jabal, sebuah bukit di mana di bukit itu Allah berfirman, berkata-kata kepada Musa secara langsung. Jadi Turi Sinin adalah gunung Tursina atau bukit Tursina ya. Di manakah itu? Ya, sebagian besar ulama meyakini bahwa yang dimaksud gunung Tursina ini adalah sebuah gunung atau sebuah bukit yang berada di dekat lembah Sinai. Itu yang diyakini oleh sebagian besar ulama terkait dengan gunung Tursina ini. Nah, kemudian yang selanjutnya wahadzal baladil amin. Nah, untuk wahadzal baladil amin ini semua ulama ya, semua sahabat bersepakat artinya ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya terutama buah tin dan zaitun ya banyak yang berbeda pendapat ya. Namun kalau hadzal baladil amin semuanya sepakat bahwa dimaksud al-balad al-amin itu adalah Mekah ya, Mekah. Nah, kemudian dari beberapa yang sudah kita jelaskan ini ya, ayat pertama, ayat kedua, dan ayat ketiga. Ayat ini disebut sebagai sumpah Allah ya, sumpah Allah. Jadi Allah bersumpah ya pada ayat yang pertama, bersumpah lagi ya pada ayat yang kedua, dan bersumpah lagi pada ayat yang ketiga. Wa qala ba'dul a'imah, berkatalah sebagian ulama ya. Hadhihi mahalus salasah ya. Jadi yang dimaksud sumpah Allah ini adalah tiga tempat ya. Disimpulkan oleh sebagian ulama ini dikonklusikan ya, diarahkan ya pada tiga tempat. Ya, di mana tiga tempat itu ya, ba'atsallahu, Allah telah mengutus fi kulli wahidin, pada masing-masing minha dari tempat itu, nabiyyan mursalan, nabi yang diutus. Min ulil azmi, di antara nabi-nabi dari kalangan ulul azmi. Ashabus syara'i ya, pemilik syariat-syariat ya, al-kibar, yang besar ya. Fal awal, maka yang pertama, mahalatut tin waz zaitun ya, jadi suatu tempat di mana di situ banyak buah tin dan zaitun ya. Di mana itu? Wahya Baitul Maqdis ya, dia adalah Baitul Maqdis ya. Allati ba'atsallahu fiha Isa bin Maryam, di mana di Baitul Maqdis itu
Allah telah mengutus Isa bin Maryam, ya. Di mana terhadap Isa bin Maryam itu telah diturunkan suatu kitab yang namanya Injil. Itu terdapat Asy-Syara'i' Al-Kibar juga. Wasani yang kemudian yang kedua, Tur, ya. Turisinin, yaitu Gunung Tursina, ya. Wahwa Turu Sinaa, yaitu Gunung Tursina. Alladzi kallamallahu alaihi Musa ibna Imran. Nah, di mana di gunung itu, di bukit itu Allah berkata-kata, berfirman, ya, kepada Musa bin Imran. Di mana Musa itu juga menerima syariat Al-Kibar juga, syariat yang besar juga. Apa? Yaitu menerima suatu kitab yang kemudian disebut kitab Taurat, ya, itu Musa. Wasalis, kemudian yang ketiga Makkah, wa huwa al-baladul amin, yaitu negeri yang aman. Alladzi man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk ke kota itu, siapa saja yang masuk ke negeri itu, maka dia dalam keadaan aman. Wa huwa alladzi arsala fihi Muhammadan. Di mana di kota Mekah itu Allah mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bisa disebutkan, diambil konklusi, ya, dari penjelasan beberapa ulama ini, ya, bahwa penyebutan tiga tempat, ya, penyebutan tiga tempat, ya, Watini wa Zaitun, yaitu di Baitul Maqdis, tempat di mana di situ banyak buah tin dan zaitun. Wa Turisinin, Gunung Tursina. Wa hadzal baladil amin, yaitu kota yang suci, kota yang aman, yaitu Mekah. Nah, disitulah, ya, di tiga tempat itulah, ya, Allah mengawali, ya, pengutusannya terhadap tiga nabi, yaitu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan pembahasannya. Jadi sudah cukup, ya, pembahasan terkait dengan masalah sumpah Allah dengan tiga tempat atau tiga penyebutan tadi. Wa qauluhu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita masuk kepada pembahasan ayat yang keempat. Hada huwa al-muqsam alaih. Ya. Jadi kalau ayat yang pertama, ayat yang kedua, ya, ayat yang ketiga, ya, watin, wazaitun, waturisinin, wahadal baladil amin. Ayat pertama, kedua, dan ketiga itu diawali dengan wawu. Wawu itu adalah wawu qasam, ya, wawu qasam. Jadi huruf sumpah, ya, huruf sumpah. Jadi ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga adalah sumpah Allah, ya. Ketika Allah bersumpah dengan menyebut makhluknya, maka makhluk yang disebutkan oleh Allah dalam sumpah itu jelas memiliki suatu keistimewaan. Tadi sudah dijelaskan keistimewaan tiga ini, ya. Yang pertama, watin zaitun, ya, katakanlah disimpulkan untuk Baitul Maqdis, tempat banyaknya buah tin dan zaitun, disitulah diutus Isa, ya. Kemudian Turisinin, ya, Gunung Tursina, ya, disitulah tempat, ya, Allah berfirman, ya, kepada Musa. Kemudian yang ketiga, negeri Mekah, ya, permulaan tempat di mana Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan, kemudian diangkat sebagai seorang Rasul atau Khotamun Nabiyyin, penutup para nabi, ya. Jadi keistimewaan, jadi tiga-tiganya memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kemudian ayat yang keempat adalah muqsam alaih. Apa itu muqsam alaih? Muqsam alaih itu adalah suatu katakanlah yang dimaksudkan oleh Allah dalam sumpahnya itu. Apa yang hendak dikatakan, sesuatu yang hendak dikatakan, yang dimaksudkan suatu keseriusan atau suatu hal yang sangat penting, ya, suatu hal yang sangat urgent yang ingin disampaikan oleh Allah, sehingga diawali dengan sumpah. Jadi Allah sudah mencontohkan, ya, ketika mau menyampaikan sesuatu yang sangat penting, urgent, diawali dengan sumpah. Ya, banyak, ya, orang-orang, siapa saja kita yang mencontoh apa yang dilakukan oleh Allah ini, ya. Kita siapa saja ketika ingin meyakinkan
lawan bicaranya, supaya yakin dengan pernyataannya, juga diawali dengan sumpah. Biasanya bersumpah dulu, ya, demi Allah saya menyatakannya adalah benar, demi Allah bahwa saya. Nah, itu contoh orang-orang yang mengawali pembicaranya dengan sumpah, supaya apa? Supaya yakin. Nah, ini Allah juga menyatakan, jadi ini adalah suatu hal di mana yang akan Allah sampaikan itu suatu sangat urgent, sangat penting, supaya manusia memperhatikan apa yang hendak difirmankan oleh Allah ini, ya. Laqad sungguh-sungguh kholakna, kami telah menciptakan, ya, telah menciptakan, maka menggunakan fi'il madhi, ya. Kholakna, kami telah menciptakan al insana, manusia, ya, al insana, manusia, fi ahsani taqwim, ya, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita tahu, ya, bahwa Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran itu dengan 3 sebutan. Apa itu? Yang pertama basyar, ya. Kemudian yang kedua nas, kemudian yang ketiga adalah insan. Masing-masing memiliki makna sendiri-sendiri, ya. Ketika Allah menyebut manusia sebagai basyar, berarti manusia sebagai makhluk biologi. Artinya apa? Butuh makan, butuh minum, ya, itu ketika disebut dengan sebutan basyar. Kemudian ketika disebut nas, ya, ditafsirkan bahwa manusia ini adalah makhluk sosial, ya, yang membutuhkan orang lain, ya. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan orang lain, kita butuh bersosialisasi, ya. Tidak bisa hidup sendiri. Lebih-lebih kita jelas membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan qul a'udzu birabbin nas, ya. Artinya apa? Nas di situ orang yang al-fakir, ya. Itu tuh al-fakir, ya, yang tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, nah, lemah. Kita butuh Allah, kita butuh orang lain. Kemudian al-insan, nah, Allah juga menyebut manusia dengan sebutan al-insan. Artinya apa? Al-insan itu adalah manusia, makhluk Allah yang berperadaban, ya. Manusia itu berperadaban, punya akal, ya, punya pikiran, punya cipta, rasa, dan karsa, ya. Dengan cipta, rasa, dan karsa, dengan pikirannya, ya, dengan akalnya, dengan hatinya, manusia bisa membangun sebuah peradaban yang besar, ya. Manusia bisa membangun suatu tatanan kehidupan. Makanya manusia diangkat, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard, atau khalifah di muka bumi. Karena manusia bisa membangun sebuah peradaban. Dengan apa? Dengan akalnya, dengan hatinya. Itu terkait dengan insan. Kemudian manusia yang oleh Allah begitu dimuliakan ini, ya, diciptakan dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya, ya, dengan bentuk yang sempurna, ya. Kalau laki-laki ya tampan, perempuan yang cantik dan lain sebagainya itu, ya, nanti bisa dikembalikan dalam tempat yang serendah-rendahnya. Summa, kemudian rodat nahu, kami mengembalikan manusia itu asfala safilin, ya, ke tempat yang serendah-rendahnya. Nah, asfala safilin itu apa maknanya? Di sini para mufasir berbeda pendapat, ya. Kita lihat, kita baca, ya, pendapat mereka beliau para mufasir ini. Ayatnya ilan nar, dikembalikan kepada neraka. Siapa yang berpendapat demikian? Qalahu Mujahid, ya, Mujahid muridnya Ibnu Abbas, ya, mengatakan bahwa dimaksud dengan asfala safilin itu adalah an-nar, neraka, ya. Siapa lagi? Al-Hasan, artinya apa? Al-Hasan Basri, wa Ibnu Zaid, dan Ibnu Zaid. Kemudian ada pendapat yang lain lagi, ya. Apa yang dimaksud asfala safilin ini? Summa raddadnahu asfala safilin ayy ila arzalil umuri, kepada umur yang katakanlah tua renta, artinya pikun, ya. Arzalil umuri itu seorang yang bisa hidup dan berumur panjang sampai tua dan pikun. Nah, ini menurut pendapat yang lain. Yang siapa yang menyatakan pendapat ini? Ya, Ibnu Abbas. Pendapat ini diuraikan dari Ibnu Abbas dan Ikrimah. Kita lihat, ya, betapa dialektika di kalangan para sahabat itu begitu tinggi, ya. Jadi antara guru dan murid itu tidak harus sama pendapatnya, ya. Tidak harus sama.
Ya, bisa kita ketahui ya bahwa yang berpendapat bahwa asfala safilin itu adalah neraka itu adalah Mujahid. Mujahid adalah muridnya Ibnu Abbas. Nah, sementara Ibnu Abbas sendiri, ya, gurunya Mujahid itu, ya, meriwayatkan bahwa dimaksud dengan asfala safilin itu adalah ardhalil umuri, suatu umur yang tua, ya, suatu keadaan yang sangat lemah, ya, sehingga akalnya menjadi lemah atau pikun. Ya. Terlepas dari pendapat mana yang benar, yang jelas kita simpulkan dua-duanya benar, ya, dua-duanya benar, ya. Karena kalau orang itu yang diciptakan oleh Allah dalam keadaan sebaik-baiknya ini, kalau tidak taat pada Allah, kalau bermaksiat pada Allah, berbuat syirik dan sebagainya, akan masuk neraka. Dan neraka adalah serendah-rendahnya tempat kembali, sejelek-jeleknya tempat kembali. Ketika asfala safilin ini diartikan sebagai umur yang katakanlah kepikunan dan sebagainya, ya, lemah sekali, itu juga masuk akal juga, ya. Karena dalam keadaan pikun, dalam keadaan lemah, itu kita sulit untuk beramal, ya. Kemudian di sini ada beberapa pernyataan, ya, dari Ikrimah, ya. Olah Ikrimah, ya. Seiring dengan pendapat Ibnu Abbas, ya, bahwa dimaksud dengan asfala safilin itu adalah ardhalil umri, suatu umur yang katakanlah sangat lemah itu tadi, sampai dikatakan pikun itu tadi. Maka kemudian Ikrimah ini punya pendapat yang menarik ini. Man, siapa saja jamaah, ya, yang mengumpulkan Al-Quran artinya apa? Menghafal Al-Quran, ya. Lam yurad ila ardhalil umri, maka tidak akan dikembalikan oleh Allah dalam keadaan usia yang rentan, dalam keadaan yang pikiran lemah, dalam keadaan pikun. Jadi obat pikun, ya, kalau yang disebutkan Ikrimah ini adalah menghafal Al-Quran. Maka kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku, saudara sekalian, dimanapun Anda berada, tidak mau pikun, ingin terhindar dari pikun, hafalkan Al-Quran. Insya Allah dengan menghafal Al-Quran, ibu-ibu, bapak akan cerdas. Ini sudah banyak yang punya persepsi semacam ini, ya, dan sudah banyak yang membuktikan, ya. Dengan kita menghafal Al-Quran, ya, otak kita akan semakin cerdas, ya. Karena menghafal itu, aktivitas menghafal itu mengingat. Artinya apa? Mengaktifkan sel-sel otak, ya. Ketika kita punya hafalan Al-Quran, setiap hari murojaah, ya, setiap hari murojaah, ya, seumur hidup kita murojaah, maka otak kita itu aktif terus, ya. Sehingga tidak akan sempat pikun, tidak akan lemah. Namun ketika otak ini, ya, tidak dipakai berpikir, ya, otak ini hanya pasif saja, ya, tidak mau berpikir, ya, kita bermalas-malasan, tidak mau menghafal Al-Quran, ya, tidak mau belajar, tidak mau thalabul ilmi, maka akan lemah, ya. Kemudian akan menjadi pikun, ya. Itu sudah bisa kita ambil hikmahnya juga dari pembahasan bahwa asfala safilin itu bisa dimaknai dengan suatu kepikunan, ya. Nah, itu pembahasan yang kita bahas, ya, terkait dengan asfala safilin, ya. Nah, terlepas dari mana, ya, yang lebih pas, yang lebih tepat, makna asfala safilin itu apa, yang jelas saya mengajak khususnya pada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian dimanapun Anda berada melalui saluran YouTube ini, saya mengajak, ya, pertama, ya, melalui pemahaman terhadap ayat ini, ya, kita harus sadar diri, ya. Kita harus mensyukuri bahwa Allah telah menciptakan ini dalam keadaan ahsan takwim, bentuk yang sebaik-baiknya, ya, posisi yang sebaik-baiknya, kedudukan yang sebaik-baiknya. Betapa tidak kedudukan yang sebaik-baiknya, karena kita diciptakan oleh Allah di bumi ini, kita dijadikan oleh Allah sebagai khalifah. Khalifah itu adalah suatu kedudukan yang sangat mulia, ya. Dimana dulu di awal penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam. Itu bukti betapa Allah memuliakan umatnya ini, memuliakan manusia ini. Maka harus kita syukuri, ya. Sehingga kita yang sudah dimuliakan oleh Allah ini diciptakan dalam keadaan ahsan takwim, ya, kita diperingatkan oleh Allah, ya. Melalui ayat berikutnya ini akan dikembalikan kepada tempatnya serendah-rendahnya, ya. Apabila tempat yang serendah-rendahnya ini dimaknai dengan neraka seperti pendapat Mujahid, maka
Jangan pernah kita menghinakan diri kita. Dalam arti apa? Melakukan perbuatan maksiat pada Allah, berbuat syirik, tidak taat pada Allah, yang akan berujung kepada kembalinya kita kepada tempat yang paling rendah, yaitu api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah itu kita lakukan. Maka orang cerdas, ya, orang cerdas itu adalah orang yang setiap waktu, setiap saat itu memikirkan bagaimana hidup setelah mati ini. Ya, apa yang kita siapkan, apa yang akan kita lakukan, itu orang yang cerdas seperti itu. Ya. Sebaliknya orang bodoh adalah orang yang masa bodoh terhadap kehidupan setelah mati. Itu adalah orang yang bodoh. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang cerdas, ya, karena kita semua ingat mati, kita ingat kehidupan setelah mati. Kita sudah bersyukur diciptakan oleh Allah dalam keadaan ahsan takwim. Sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap apa yang sudah Allah berikan ini, maka mari kita taat kepada Allah. Mari kita jauhi perbuatan syirik. Mari kita jauhi perbuatan maksiat. Jangan pernah kita hinakan diri kita sendiri yang sudah dimuliakan oleh Allah. Ya. Jangan pernah kita hinakan diri kita sendiri yang sudah dimuliakan oleh Allah. Allah sudah memuliakan kita. Kenapa kita menghinakan diri kita sendiri? Dengan akal kita, Allah sudah mengkaruniakan kepada kita akal dan hati. Maka mari kita gunakan akal dan hati ini. Karena dalam ayat lain Allah juga sudah menyampaikan, ya, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh-sungguh kami penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia. Ya. Jin dan manusia yang digunakan oleh Allah memenuhi neraka jahanam itu adalah mereka-mereka yang punya mata namun tidak mau menggunakan mata itu untuk melihat yang baik-baik, mengkaji yang baik-baik, merenung yang baik-baik. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengar yang baik-baik, malah sebaliknya untuk mendengar yang buruk-buruk. Punya hati, punya pikiran tidak digunakan untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Ya. Dan dikatakan di penghujung ayat itu bahwa mereka ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah daripada binatang ternak, lebih sesat dari binatang ternak. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan pernah kita menistakan diri kita yang sudah dimuliakan oleh Allah. Itu perenungan kita yang pertama, ya. Apabila asfala safilin dimaknai sebagai neraka. Perenungan kita yang kedua, apabila asfara safilin itu dimaknai sebagai ardhalil umuri, maka mari kita jaga anugerah Allah yang luar biasa ini. Berupa apa? Akal dan hati. Akal dan hati yang sudah diberikan oleh Allah ini kita jaga. Kita jaga dengan apa? Kita jaga dengan menghafal Al-Quran. Kita jaga dengan ilmu. Kita banyak belajar, kita banyak mengkaji, kita banyak menghafal Al-Quran. Supaya apa? Supaya akal dan hati kita ini hidup. Akal dan hati kita ini tidak mati. Ya. Kalau akal dan hati kita hidup, akal dan hati kita tetap aktif, tidak pasif, maka insya Allah kita akan terhindar dari ardhalil umuri, ya, keadaan pikun. Kita renungkan apa yang dikatakan Ikrimah, man jam'al Quran lam yurat ila ardhalil umuri. Siapa yang mau menghafal Al-Quran, maka Allah tidak akan mengembalikan kepada ardhalil umuri, keadaan yang sangat pikun itu. Nah, itu perenungan dan penafsiran yang harus kita kaji, ya, dari surat At-Tin. Ya. Kita sudah mengkaji surah At-Tin ayat yang pertama sampai pada ayat yang kelima. Insyaallah pada sesi berikutnya kita akan mengkaji ayat yang ke-6 sampai ayat yang terakhir yaitu ke-8. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrohnya, mengambil hikmahnya, ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, menjaga kita. Maka marilah kita juga menjaga diri kita dari kehinaan. Jangan pernah kita menghinakan diri kita sementara Allah sudah memuliakan kita. Jangan pernah kita menghinakan atau merendahkan akal dan hati yang sudah Allah berikan kepada kita ini. Mari kita gunakan akal kita, gunakan pikiran kita untuk senantiasa mengingat Allah, mengkaji ilmu Allah,
sehingga akal dan hati kita ini akan tetap hidup dan kita akan senantiasa menjadi orang yang akan mendapatkan suatu anugerah berupa qalbun salim, hati yang selamat. Hati ada 3, qalbun mayitun, qalbun maridun, qalbun salimun. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat, hati yang selamat. Mari kita jaga hati kita jaga pikiran kita, biar kita mendapatkan anugerah dari Allah, yaitu qalbun salim, hati yang selamat. Karena penghuni surga itu adalah orang-orang yang hatinya salim, orang-orang yang hatinya selamat. Itulah yang kita sampaikan, ibu-ibu, bapak, jamaah sekalian dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Banyak khilaf, mohon maaf. Nun wal qalam masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.